Hai teman-teman semua, kembali lagi nih sama aku Karin Strilia, mahasiswa D4 jurusan Promosi Kesehatan. Kira-kira di video kali ini aku mau ngapain lagi ya? Pantengin terus ya videonya sampai akhir. Oke teman-teman semua, jadi hari ini aku mau ngasih contoh public speaking atau ngasih edukasi kesehatan ke orang banyak dengan menggunakan storytelling. Oke, kita mulai ke contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, kayaknya pada semangat banget ya hari ini buat ngikutin penyuluhan di puskesmas. Apalagi bapak-bapak yang duduk di depan ini kayaknya semangat banget gitu mau ngedengerin penyuluhan hari ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di puskesmas. Saya merasa sangat senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian di sini. Kalian sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ke yang lebih jauh gitu, sebelumnya perkenalkan nama saya Karin Strilia. Saya adalah petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Ranca Ekek. Baik, sebelum kita bercerita ke jauh gitu ya Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sedikit, saya ada cerita sedikit gitu tentang kehidupan saya yang setelah saya alami gitu kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi 4 tahun yang lalu saya kehilangan ibu tercinta saya dikarenakan penyakit diabetes. Nah, pada awalnya saya sendiri dan juga kakak-kakak saya tidak mengetahui bahwa ibu saya ini terkena penyakit diabetes. Dan kami baru mengetahuinya itu ketika ibu saya mengalami drop sekitar 7 bulan terakhir menjelang ia pergi. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau tanya terlebih dahulu nih kepada Bapak Ibu. Di sini ada nggak keluarganya atau tetangganya atau bahkan Bapak Ibu sekalian yang terkena penyakit kencing manis atau penyakit diabetes? Oke, Bapak yang ini. Jadi, betul ya Bapak ya, tetangga Bapak mengalami penyakit diabetes. Karena tidak mengetahui gejala awalnya ya. Oke. Nah, betul sekali Bapak. Pada awalnya saya juga tidak mengetahui gejala yang dialami ibu saya. Saat itu ibu saya padahal sudah menunjukkan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa itu penyakit diabetes. Ibu saya mengalami sering buang air kecil di malam hari, kemudian ibu saya juga sering merasa haus yang berlebihan gitu, tidak seperti orang yang normal. Dan juga ibu saya mengalami rasa lapar yang berlebih juga, seperti sudah makan tapi masih lapar gitu. Nah, saya kira dulunya itu biasa gitu, seperti ya mungkin memang lapar atau haus gitu. Dan ternyata kondisi itu merupakan gejala-gejala awal dari penyakit diabetes ini. Sampai saat itu saya dan keluarga saya mengetahui ibu saya terkena penyakit diabetes ketika ibu saya sudah mengalami drop, dan bahkan pada saat itu gula darah ibu saya sudah mencapai 500, yang dimana sudah melebihi dari batas normalnya. Itulah kenapa hari ini saya ingin sekali Bapak Ibu mengetahui gejala-gejala awal dari penyakit diabetes ini supaya tidak terlambat seperti pengalaman yang sudah saya alami. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan aja ya Bapak Ibu tentang penyakit diabetes atau yang biasa kita sebut dengan penyakit kencing manis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyakit kencing manis itu adalah kondisi ketika gula darah kita ini terlalu tinggi. Oke, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak Ibu, ada nggak yang ngalamin gejala-gejala yang seperti yang almarhum ibu saya alami gitu ya? Sekarang kita tanya jawab aja dulu ya. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang malam hari itu suka pengen buang air kecil terus gitu? Oke, Ibu yang di ujung sana. Oh iya Bu, betul. Oke. Terus saya kesini mau tanya lagi, ada nggak Bapak Ibu yang di sini juga mengalami rasa haus yang berlebih gitu, kayak haus terus gitu? Oke, Bapak yang itu. Oke Pak, betul Pak. Oke, sekarang nih gejala yang ketiga nih, ada nggak Bapak Ibu yang sering ngerasa lapar gitu, kayak udah makan tapi masih lapar aja gitu, kayak pengen makan sesuatu gitu? Oke, Ibu juga. Oh iya betul Bu, betul banget itu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau kayak gitu
yang tadi ngalamin gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, nah itu kita harus waspada. Mungkin aja itu bisa jadi gejala dari diabetes. Apalagi Bapak Ibu di sini yang suka minum atau makanan yang manis nih, Bapak Ibu yang suka makan yang manis, kolak atau yang lain-lain yang manisnya tuh berlebihan, itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah ngalamin gejala-gejala kayak yang kita sebutin tadi, harus segera cek ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi menurut data Kementerian Kesehatan juga di Indonesia ini setiap tahunnya ada ribuan penderita penyakit diabetes. Namun kebanyakan dari penderita penyakit diabetes ini baru datang ke fasilitas kesehatan ketika mereka sudah mengalami komplikasi seperti yang dialami oleh ibu saya saat itu. Jadi Bapak Ibu, di sini kan kita sudah tahu gejala-gejala awalnya bagaimana. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami gejala-gejala yang sudah kita sebutkan tadi, Bapak Ibu harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa langsung ditangani dan tidak mengalami komplikasi nantinya. Iya Bapak Ibu sekalian, jadi penyakit diabetes ini sebenarnya belum ada obatnya di dunia juga. Jadi kita harus lebih care terhadap diri kita sendiri. Jadi kita harus peduli terhadap diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang suka makan makanan manis nih, harus hati-hati sekarang mah, gak boleh berlebihan lagi. Jadi supaya hidupnya juga lebih enak. Nah kalau kita sakit-sakit kan gak enak mau ngelakuin apapun. Baik, sekarang kita mau bahas tentang solusi dan juga pencegahan dari penyakit diabetes atau kencing manis. Baik Bapak Ibu, di sini walaupun kita tahu penyakit kencing manis ini tidak bisa disembuhkan secara total, tapi masih bisa kita kendalikan dengan cara yang pertama nih. Bapak Ibu harus jaga pola makannya, harus kurangin manis, kurangin yang gula-gula berlebihan, dan kurangi makan makanan yang ada goreng-gorengan gitu yang gak baik, gak boleh Bapak Ibu sekalian, harus segera dikurangi. Bapak Ibu harus sering makan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan rebus. Coba di sini ada nggak Bapak Ibu yang masih minum teh sehari 3 kali? Nggak boleh itu ya Bapak Ibu, harus segera dikurangi. Kalau bisa Bapak Ibu minumnya air putih aja yang sehat, yang pastinya udah sehat itu mah. Yang kedua, Bapak Ibu harus sering gerak. Yang kedua itu, kenapa harus sering gerak? Karena kalau tubuh kita tidak gerak, nanti itu bisa menimbulkan penyakit diabetes. Bapak Ibu nggak usah yang berat-berat olahraganya. Bisa jalan kaki aja di teras rumah atau di sekitar rumah gitu. Atau Bapak Ibu boleh senam ringan, itu juga bagus. Kemudian kalau Bapak Ibu lagi males gitu, main aja sama anak cucunya. Itu boleh banget, jadi bisa main di rumah, di halaman gitu, main sama cucu-cucu Bapak Ibu, itu juga bagus. Terus juga yang ketiga, Bapak Ibu harus sering cek gula darah. Nah, cek gula darahnya itu bisa di puskesmas dan juga di posbindu, minimal sebulan sekali. Dan yang terakhir itu, kalau Bapak Ibu yang sudah terkena diabetes, sudah terdiagnosis, itu dengan minum obat secara teratur. Tapi minum obatnya juga harus sesuai dengan resep dokter. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin pasti Bapak Ibu di sini semuanya pengen sehat, pengen panjang umur, pengen bisa main terus sama cucu-cucunya, dan pastinya Bapak Ibu semua pengen beribadah dengan baik kan? Jadi Bapak Ibu semua, mulai dari sekarang kita harus lebih peduli terhadap kesehatan kita sendiri. Jangan tunggu sakitnya parah dulu baru berobat. Jadi mulai hari ini ayo kita hidup sehat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau udah ada tanda-tanda mencurigakan, harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan nunggu parah dulu, lebih baik kita tahu dari awal daripada terlambat. Nah, Bapak Ibu sekalian setuju kan di sini kalau sehat itu lebih penting dari apapun? Oke, pada setuju kan Bapak Ibu sekalian?
Oke, nah mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.